Harus diakui, kalau persaingan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia adalah yang paling banyak mendapatkan atensi. Dan emang bener, dari semua grup C adalah yang paling banyak dramanya. Terutama ya soal konspirasi Bahrain AFC yang benar-benar menyita perhatian. Akan tetapi jangan lupakan juga kalau di grup A ada Qatar yang juga disebut-sebut sebagai anak emas AFC. Dan uniknya, kekalahan Bahrain atas China dianggap sebagai pengalihan isu semata. Sebab di laga Qatar versus Uzbekistan, terdapat kontroversi yang kurang lebih sama dengan apa yang terjadi di laga Bahrain versus Indonesia. Sesuatu yang kemudian makin menguatkan opini kalau AFC emang benar-benar gak beres, terutama soal pemilihan wasit yang cenderung menguntungkan tim-tim Timur Tengah. Walaupun di satu sisi ada juga yang merasa kalau semua ini hanyalah konspirasi semata karena nyatanya gol Arab Saudi ke gawang Australia pada akhirnya dibatalkan sehingga kedua tim hanya bisa bermain imbang 0-0. Sementara itu, jelang laga Indonesia versus Jepang, para punggawa timnas Jepang tampak kaget dan heran dengan kondisi rumput GBK yang katanya udah bagus. Namun yang terjadi kurang lebih sama seperti saat Indonesia menjamu Australia, sesuatu yang kemudian dirasa cukup membuat khawatir banyak pihak. AFC, oh AFC, gak henti-hentinya organisasi yang satu ini bikin semua orang geleng-geleng. Pasalnya konspirasi ataupun skandal dirasa kembali terjadi di round 3 ini, di mana kali ini melibatkan Qatar, yang juga dianggap sebagai anak emas AFC. Yap, di laga Qatar versus Uzbekistan, kontroversi besar kembali terjadi, yang mana situasinya 11-12 dengan apa yang terjadi di laga Bahrain versus Indonesia. Nah, di laga ini, Uzbekistan sendiri sebenarnya mampu tampil bagus banget, dengan berhasil mengejar ketertinggalan 2 gol. Ya, boleh jadi apa yang dialami oleh Uzbek jauh lebih dongkolin ketimbang Indonesia. Karena tambahan waktu yang harusnya 6 menit terus-terusan di-loss sama wasit sampai akhirnya Qatar cetak gol kemenangan di menit 102. Yap, 90 plus 6 sama dengan 102. Gokil nggak tuh? Dan seketika itu juga para pemain Uzbek beneran ya lemes ya dongkol. Serta ya udah kayak gimana sih pokoknya nggak tahu mau ngapain. Yap, kemenangan Qatar dirasa emang sangat mencurigakan karena dengan kemenangan ini, kans mereka untuk bisa finish di posisi 2 besar masih terbuka. Sebab kini jarak mereka dengan Uzbek yang ada di posisi 2 cuma 3 poin. Maka dari itu kemenangan ini memang terasa penting banget bagi Qatar. Yap, atas dasar itulah banyak yang berpikir kalau ini sekali lagi adalah skenario yang dibuat oleh AFC. Sebab selama ini mereka terus-terusan dianggap sebagai papahnya Bahrain dan itu aja yang terus jadi pembahasan. Tapi kemarin setelah Bahrain keok dari China, mereka berharap isu itu segera mereda. Karena ya mau gimana pun, grup C adalah yang paling banyak disorot. Nah, kembali ke persoalan Qatar. Ini tim harus diakui adalah yang paling sering diuntungkan oleh AFC. Di final Piala Asia versus Jordania, bisa-bisanya mereka dapat triple penalti. Lalu pas lawan India di laga penentuan round 2, mereka juga menang dengan cara yang aneh. Seperti yang paling mencolok ya, soal gol kontroversial yang terjadi, di mana bola yang seharusnya udah out, ternyata nggak dianggap out. Dan ingat, pas Piala Asia U23 terutama saat laga melawan Indonesia, asli itu beneran masih membekas sampai sekarang. Pokoknya jika Bahrain adalah anak AFC, maka Qatar lebih dari itu. Di mana mereka dianggap sebagai dalam tanda kutip penyokong dana, sehingga bisa jadi the real anak emas AFC. Di sisi lain, ada topik menarik lainnya nih jelang laga Indonesia melawan Jepang. Yap, masalah rumput GBK. Hade, kayaknya beneran deh. Mimin pun udah capek gitu loh mengkritik soal rumput yang katanya udah bagus, nyatanya sama aja. Menurut Takumi Minamino, lapangan GBK benar-benar terasa aneh untuk dirasakan.
ini tidak merata. Ada beberapa bagian yang agak lunak, dan ada yang memantul. Dan ada yang terasa seperti sesuatu akan terjadi jika saya melakukan tembakan, ucap pemain Monaco tersebut. Yap, apa yang dirasakan oleh Minamino emang wajar sih. Bahkan jika di zoom pun, walah emang sejelek itu. Termaksud ya yang paling parah rumputnya jengat-jengat dan terkelupas. Ya moga-moga aja deh di balik buruknya lapangan, tersimpan berkah untuk Indonesia. Sementara itu ada kabar bahagia nih, yang mungkin bisa jadi penyemangat kita semua. Yap, setelah kemarin Pak Erick udah resmi salaman sama Dion Marks dan tim Gapens, ada satu pemain lagi yang segera nyusul, dan dia adalah Ole Rummenigge. Di mana dalam sebuah foto yang diunggah oleh akun pemain keturunan, tampak Ole ini udah berada di Indonesia, dan jika semua kabar itu benar adanya. Asli, ini mantap banget sumpah. Karena semua tahu, Ole Rummenigge jadi striker yang emang paling diidam-idamkan fans timnas Indonesia. Dan mungkin benar seperti apa yang udah ditekankan sama Pak Arya Sinulinga. Untuk tunggu aja tanggal mainnya. Percaya sama Pak Erick kalau beliau akan melakukan segalanya yang terbaik untuk menjadikan timnas Indonesia lebih kuat. Dan Ole Rummenigge dianggap sebagai solusi terbaik lini depan timnas Indonesia. Sebab dia boleh jadi adalah striker paket komplit untuk timnas. Skillful, punya speed, visinya oke, finishingnya oke, reading the game-nya bagus, positioningnya juga bagus. Jadi ya mudah-mudahan segera diproses dan Maret udah bisa debut. Yap, terlepas dari apapun, termasuk kontroversi yang terjadi entah itu AFC, Bahrain, hingga Qatar, kita percaya aja dengan kekuatan kita sendiri dan fokus menatap apa yang harus dihadapi. Kemudian soal rumput GBK, ayolah, udah capek loh ngingetin terus. Lalu buat Ole Rummenigge, gaspol yuk, nggak usah lama-lama lagi. Intinya untuk saat ini, fokus kedua laga melawan Jepang sama Arab. Syukur-syukur bisa ambil minimal 4 poin, itu udah bagus Pol. Apalagi dengan hasil imbang yang diraih oleh Arab dan Aussie. Ya, itu sejatinya keuntungan. Walaupun di satu sisi, kemenangan China atas Bahrain membuat posisi China kini jadi lebih oke dengan 6 poin. Ya, semoga aja lawan Jepang apapun hasilnya, bisa tertutupi dengan 3 poin dari Arab karena kalau sampai enggak, jangan sampai. Mau kita sapu bersih China sama Bahrain di kandang pun, itu belum cukup jadi modal buat finish di 4 besar. Maka dari itu, kita doakan semua yang terbaik. Dan semoga para pemain timnas bisa tampil on fire sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Oke? Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.